Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fardanto Uli dengan NIM 19010600096 semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan logam golongan 11 materi dari kimia anorganik 2. Logam golongan 11 terdiri dari tembaga, perak, dan emas. Tembaga, perak, dan emas sering disebut sebagai logam mata uang karena ketiganya merupakan bahan utama untuk pembuatan uang dengan alasan yang pertama, ketiga logam ini terdapat langsung sebagai logamnya. Kedua, bersifat dapat ditempa sehingga mudah dibentuk sebagai desain yang dikehendaki. Ketiga, bersifat tidak reaktif secara kimiawi dan menjadi sangat berharga khususnya karena kelimpahan yang sangat jarang untuk perak dan emas. Keempat, kelimpahan ketiga unsur ini dalam kerak bumi. Yang pertama, tembaga. Tembaga atau koper adalah salah satu unsur logam terbentuk kristal dengan warna kuning kemerahan dengan nama kimia koprum dilambangkan dengan Cu. Tembaga merupakan logam transisi golongan 1B yang memiliki nomor atom 29 dan berat atom 63,5 gram per mol. Tembaga di alam banyak ditemukan dalam bentuk senyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Tembaga bersifat lunak atau liat dan tak mudah retak sehingga mudah dibentuk. Tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat biasa, yaitu OH2 kali CO3. Pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen, membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan membentuk tembaga satu oksida atau Cu2O yang berwarna merah. Tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dan asam-asam non-oksidator HCl encer dan H2SO4 encer, tetapi HCl pekat dan mendidih menyerang logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Tembaga tidak bereaksi dengan alkali, tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks CuNH314. Tembaga panas dapat bereaksi dengan uap, belerang, dan halogen. Bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida. Ekstraksi tembaga dari kalkopirit. Metode yang digunakan untuk mengekstraksi tembaga dari biji tergantung sifat alami dari biji. Sulfida seperti kalkopirit diubah menjadi tembaga menggunakan metode yang berbeda dari biji silikat, karbonat, atau sulfat. Kalkopirit adalah salah satu biji sulfida tembaga dengan rumus CuFeS2. Kalkopirit hanya sedikit mengandung tembaga dan harus dipekatkan misalnya dengan flotasi buih. Penjelasan flotasi buih merupakan salah satu cara pemekatan dalam ekstraksi logam. Yang pertama, biji yang terpekatkan dipanaskan dengan silikon oksida atau silika dan oksigen pada tanur. Kedua, ion tembaga 2 pada kalkopirit direduksi menjadi tembaga 1 sulfida dan direduksi lebih jauh pada tahap akhir. Yang ketiga, besi dalam kalkopirit diubah menjadi besi 2 silikat yang mana akan dibuang. Sebagian besar belerang dalam kalkopirit berubah menjadi gas belerang oksida. Senyawa tersebut digunakan untuk membuat asam sulfida melalui proses kontak. Seluruh proses yang terjadi adalah 2Cu2Fe direaksikan dengan 2 SiO2 ditambah 4 O2 menghasilkan Cu2S plus 2 FeSiO3 plus 3 SO2. Pemurnian tembaga. Tembaga yang dihasilkan melalui ekstraksi dari biji sulfida masih belum murni.
Pertama, tembaga terus dibersihkan dari belerang yang tersisa, kemudian dipasang sebagai anoda untuk tujuan pemurnian dengan elektrolisis. Pemurnian menggunakan elektrolit tembaga 2 sulfat, tembaga kotor sebagai anoda, dan batang tembaga murni sebagai katoda. Pada katoda, ion tembaga 2 diubah menjadi tembaga, yaitu Cu2 plus 2 elektron minus menghasilkan Cu. Pada anoda, tembaga diubah menjadi larutan sebagai ion tembaga 2, di mana Cu menghasilkan Cu2 plus dan 2 elektron. Pengotor pada anoda akan terlucut menjadi lumpur anoda, sedangkan pada katoda akan habis menjadi ion tembaga 2 yang selanjutnya akan diubah menjadi tembaga murni pada anoda. Yang kedua, perak. Logam ini kurang reaktif dibanding tembaga, kecuali terhadap sulfur dan hidrogen sulfida, yang secara cepat menghitamkan permukaan perak. Perak muncul secara alami dan dalam biji-biji argantite Ag2S dan horn silver AgCl, biji-biji timah, timbal timah, tembaga, emas, dan perunggu nikel merupakan sumber-sumber penting untuk menambang perak. Perak juga dapat diambil dalam proses pemurnian tembaga secara elektrolisis. Perak yang dijual secara komersial mengandung setidaknya 99,9% perak murni dengan kandungan 99,99% juga tersedia secara komersial. Perak murni memiliki warna putih yang terang. Unsur ini sedikit lebih keras dibanding emas dan sangat lunak dan mudah dibentuk, terkalahkan hanya oleh emas dan mungkin palladium. Perak murni memiliki konduktivitas kalor dan listrik yang sangat tinggi di antara semua logam dan memiliki resistansi kontak yang sangat kecil. Elemen ini sangat stabil di antara udara murni dan air, tetapi langsung ternoda ketika diekspos pada ozon, hidrogen sulfida, atau udara yang mengandung belerang. Perak tidak larut dalam asam oksidator seperti HCl. Perak oksida dapat diperoleh bila logam perak terkena ozon atau bila serbuk halus perak dipanaskan bersama dengan oksigen disertai tekanan tinggi. Sedangkan perak oksigen merupakan reaksi yang umum digunakan untuk membuat larutan basa dari alkali. Yang ketiga, emas. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan bumi. Mineral emas terdiri dari emas natif, elektrum, emas telurida, sejumlah paduan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Emas digunakan sebagai standar keuangan, perhiasan, dan elektronik. Emas dihasilkan pada suhu yang lebih tinggi. Emas dapat membentuk dua jenis oksida, yaitu AO2O dan AU2O3, serta hidroksida yaitu AuOH dan AuOH 2 kali. Emas oksida AU2O3 terdekomposisi menjadi AU dan O2 pada suhu sekitar 150 derajat Celcius. Sedangkan emas 1 oksida atau AU2O3 adalah salah satu senyawa yang stabil dengan oksida +1. Sekian dan terima kasih.